Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Dan tak lupa Bang Mimin ngajak kalian semua untuk selalu mendoakan semoga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya guys ya. Dan juga sinetron RRG bisa bersaing di rating teratas. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Bu Linda datang ke kantor Pak Tony, dimana dirinya akan mendengarkan semua tentang penjelasan Isyana dan berharap Isyana akan mengatakan yang sebenarnya dan membuat nama baik Pak Tony kembali lagi. Yang dimana saat itu Bu Linda berharap jika dirinya ditanyai oleh wartawan, namun malah dicuekin ya guys ya. Dan di saat itulah para wartawan menyebut Bu Hera dan menanyakan kenapa Pak Tony tidak bisa datang. Dan di saat itulah pengacara Pak Tony mengatakan bahwa saat ini Pak Tony masih ada urusan, dan di saat itulah pengacara tersebut menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman di mana Pak Tony membantu seorang gadis yang kekurangan uang. Namun gadis tersebut malah menyalahgunakan kebaikan Pak Tony dan mau meloroti semua kekayaannya ataupun mendekati Pak Tony hanya ingin uangnya saja. Dan di saat itulah para wartawan pun bertanya yang begitu banyak guys ya. Dan di saat itulah Bu Hera dan pengacaranya tersebut mengatakan bahwa ini semua akan dibahas setelah nanti kita mulai acaranya. Dan Bu Hera pun pergi meninggalkan wartawan tersebut. Yang dimana sesampainya di dalam saat itu Kela ingin duduk dekat bundanya, namun saat itu para petugas mengatakan bahwa Kela harus duduk di kursi tamu karena ini hanya untuk orang yang berkepentingan saja. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Bu Linda mengatakan kepada Bu Hera bahwa Bu Hera jangan tegang, biasa saja kayak baru pertama sekali masuk media saja. Namun di saat itu Bu Hera mengatakan ataupun bertanya kepada Bu Linda di mana Isyana, kenapa Isyana belum datang dan kenapa tidak bersamanya. Bu Linda pun mengatakan kita tunggu saja, pasti Isyana akan datang. Dan di saat itulah petugas meminta Bu Linda untuk duduk di kursi tamu karena ini hanya untuk orang yang penting saja. Di saat itu Bu Linda pun merasa sedikit malu karena telah diusir dari tempat duduknya tersebut. Yang dimana saat itu Bu Linda duduk dekat dengan Kela dan Kela pun mengatakan kenapa harus duduk dengan tante-tante ini, bikin bete saja. Oke guys, yang dimana saat ini pengacara Bu Hera mengatakan kepada para awak media dan semua tamu undangan bahwa dirinya berterima kasih karena telah mau datang ke acara preskon ini, dan dirinya memastikan bahwa Pak Tony tidak bisa datang karena saat ini Pak Tony ada meeting di luar negeri yang tidak bisa ditinggalkan. Dan di saat itulah salah satu awak media menanyakan apakah Pak Tony menghindari preskon ini atau ada hal yang lain, dan bagaimana dengan Isyana, kenapa Isyana belum juga datang. Yang dimana saat itu wartawan pun menanyakan tentang posisi Isyana saat ini dan meminta pengacara tersebut untuk menanyakan posisinya sekarang untuk dikonfirmasi ke semua wartawan. Yang dimana saat itu pengacara Bu Hera pun tidak bisa menjawab apa-apa, yang dimana di saat itulah
Bu Linda mengatakan dalam hatinya kenapa Isyana belum juga datang. Dan Bu Linda pun mengatakan ini semua pasti akan kacau jika Isyana tidak datang. Uang sudah di depan mata, tidak akan bisa dinikmati jika Isyana tidak datang dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Linda hanya memikirkan uang dan harta saja, tidak memikirkan tentang perasaan anaknya sendiri yaitu Isyana. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Mika, Elpano, Rehan dan juga Tisha di mana saat itu mereka datang ke acara preskon Isyana di mana saat itu Mika mengatakan bahwa Isyana belum juga terlihat datang. Dan begitupun dengan Tisha di mana saat itulah Mika mengatakan kepada Elpano bahwa dirinya tidak enak dengan bundanya. Dan Mika pun mengatakan bahwa mungkin inilah waktunya yang tepat untuk bundanya mengetahui semua tentang kebusukan Pak Tony. Yang dimana saat itu Elpano pun mencoba untuk menenangkan Mika dan mengatakan bahwa Mika harus bersikap tenang. Dan di saat itulah Kelvin pun datang dan segera menghampiri Mika yang dimana saat itu Kelvin menegurnya. Namun di saat itu Elpano pun segera menarikkan Mika untuk menjauhi Kelvin. Yang dimana saat itu Kelvin pun mengatakan kepada Elpano bahwa Elpano terlalu protektif kepada Mika. Yang dimana saat itulah Elpano mengatakan bahwa Mika saat ini adalah pacarnya. Dan waktu itu bahwa dirinya pernah mengatakan jika Mika adalah pacarnya maka dirinya tidak boleh berdekatan dengan cowok manapun. Dan di saat itulah Kelvin mengatakan dalam hatinya tunggu saja jika Mika telah bekerja di kantornya nanti. Nah guys, apakah yang sedang direncanakan oleh Kelvin? Dan sepertinya Kelvin akan merebut Mika dari Elpano. Apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Mika berpisah dengan Elpano dan bersama dengan Kelvin? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.